Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, untuk minggu sekarang kita langsung ke materi inti dari bab program linier ya, yaitu membahas tentang program linier itu sendiri. Nah, langkah-langkah apa saja sih dalam menyelesaikan program linier? Yang pertama, membuat model matematika, yaitu yang minggu kemarin. Dan yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian yang hari ini kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, karena model matematika itu sudah di minggu kemarin, maka untuk hari ini kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari soal program linier. Dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian di soal program linier, caranya sama seperti kita mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Jadi yang pertama, memisalkan X dan Y-nya itu sama dengan 0, atau kita buat tabel ya. Lalu mengarsir daerah. Jika 0,0 benar, maka itu tidak boleh diarsir. Tapi ketika 0,0 itu salah, maka itu harus diarsir ya. Dan daerah yang tidak kena arsiran itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, langsung kita ke contoh ya. Oke, contoh soal seperti yang kemarin ya, untuk membuat model matematika. Jadi untuk menyelesaikan program linier itu ada 3 langkah ya. Jadi program linier itu soalnya berbentuk cerita. Lalu yang pertama kita harus lakukan adalah membuat model matematikanya seperti minggu kemarin. Setelah itu kita cari atau menggambar grafik ya, atau mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk model matematika dari soal yang kemarin itu adalah persamaan pertama, X tambah Y itu kurang dari sama dengan 58. Dan yang kedua, X tambah 4Y itu kurang dari sama dengan 100. Dan untuk syaratnya itu adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, seperti pertidaksamaan linier dua variabel, yang pertama kita buat dulu tabel ya. Yang pertama untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Jadi kita misalkan X-nya 0, Y-nya 0. Jadi kalau X-nya 0 kita tutup variabel X, maka tersisa 1Y ya. Maka 58 dibagi 1 itu 58. Dan yang kedua, Y sama dengan 0, maka kita tutup variabel Y, maka 58 dibagi 1 itu adalah 58. Maka untuk titik potongnya, X-nya 58, Y-nya 58 ya. Oke, yang kedua, untuk persamaan kedua yaitu X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Ketika X-nya sama dengan 0, kita tutup variabel X-nya, berarti 100 dibagi 4 itu adalah 25. Oke, yang kedua, ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita tutup variabel 4Y-nya, maka tersisa 100 dibagi 1. Jadi sama dengan 100. Langsung kita gambar grafiknya. Yang pertama 58,58. X-nya 58, Y-nya 58. 0 itu kurang dari 58. Benar, salah? Karena benar, maka diarsirnya ke atas ya. Ibu tandai dengan warna hijau. Untuk persamaan yang kedua, 100,25. Jadi X-nya 100, Y-nya 25. Ibu tandai dengan arsiran warna kuning. Oke, sedangkan untuk syaratnya, untuk X lebih dari sama dengan 0, Ibu kasih warna atau arsiran warna merah. Sedangkan untuk Y lebih dari sama dengan 0, Ibu kasih arsiran berwarna biru ya. Nah, oke. Sekarang kita pilih atau kita lihat mana daerah yang tidak diarsir, yaitu yang tidak terkena warna merah, biru, hijau, dan kuning ya. Maka kita kasih titik-titik tandanya ya. Yang pertama,
titik 0,0, yang kedua 58,0, dan yang ketiga 0,25. Nah, untuk mencari titik atau dari mana sih hasil 44,14, itu kalian cari dengan metode persamaan linear dua variabel, yaitu mencari nilai X dan nilai Y dengan cara metode eliminasi dan substitusi. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian buktikan untuk menghitungnya ya. Jadi coba kalian persamaan satunya adalah X tambah Y sama dengan 58, dan persamaan keduanya X tambah 4Y sama dengan 100. Pakai metode eliminasi substitusi, cari nilai X nya, cari nilai Y nya. X nya itu harus 44 dan nilai Y nya itu harus 14. Nah, kalau kalian sudah mencoba menghitungnya atau mencari penyelesaiannya, itu langsung kalian kirimkan ke link tugas terstruktur yang nanti ibu akan kasih di bawah ini ya. Oke, mungkin materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.